Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Masih di pembahasan tentang adab menasihati, ya. Sekarang poin ke-6. Minan nasihati, kata penulis, wafaqahullah. Minan nasihatil masyru'ah, di antara nasihat nasihat yang disyariatkan adalah an-nasihatu li'amatil muslimin. Nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Umumnya atau awamnya kaum muslimin. Wa tatadammanu umuran. Dan dia mencakup beberapa perkara ahammaha yang paling pentingnya. Pertama, nasihat kepada awamnya atau umumnya kaum muslimin. Taujihuhum, memberikan taujih, wejangan kepada mereka, arahan. Lima yuhimmuhum fi amri dinihim, terhadap yang penting bagi mereka di dalam urusan agama mereka. Taujihal am, bimbingan, wejangan yang umum, wa lam yatlubuhu, walaupun mereka tidak memintanya. Walaupun mereka tidak meminta wejangan itu, tapi sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka, kita berikan arahan terhadap hal-hal yang penting. Nanti akan dibahas, ya, apa saja. Yang paling penting tauhid misalnya, keimanan, kemudian ibadah sehari-hari seperti sholat dan selainnya. Melarang dari perbuatan-perbuatan maksiat yang nampak. Baik, walaupun mereka tidak memintanya. Bal wa in rafaduhu wa karihu. Bahkan walaupun mereka menolaknya atau membencinya. Kenapa? Biasanya nasihat itu, apalagi di dalam agama kita, kadang bertolak belakang dengan hawa nafsu keumuman masyarakat. Apalagi masyarakat tersebut yang memang sebelumnya tidak terbimbing, tidak terdidik, sehingga merajalela di dalamnya kesyirikan, kebidahan, kemaksiatan. Ketika kita memberikan wejangan, maka
mereka nggak suka. Mereka menolak terkadang ya. Biasa kalau yang seperti ini kita bisa dengan pendekatan perseorangan gitu ya. Kadang keluarga kita sendiri kalau kita nasihati secara ngobrol ringan ya, secara personal itu lebih mudah untuk disentuh hatinya ketimbang misalnya disampaikan di majelis, di pengajian. Ada sebagian yang udah memalas ke pengajiannya, ditambah ketika menerima nasihat, nasihatnya yang membuat mereka sakit hati atau mengkritisi perbuatan buruk mereka. Baik, jadi membimbing mereka ya, walaupun tidak memintanya, bahkan walaupun mereka menolaknya. Ya, syara'a, karena sesungguhnya syariat agama kita amaro bidzalik, memerintahkan hal tersebut agar membimbing kaum muslimin secara umum. Wahassa alaih, dan mendorongnya, dan mendorong hal tersebut. Wal jahil wal asi, orang jahil, orang bodoh, wal asi, dan pelaku maksiat, wal muqassir, orang-orang yang kurang dalam agamanya, qad yakrahun nas nusha, dia terkadang gak suka nasihat. Bahwa nafi'un lahu, padahal nasihat itu bermanfaat baginya. Nah ini ya, karena ketidaktahuan atau karena dia hawa nafsu nggak suka dinasehati, padahal nasihat itu bermanfaat bagi dia. Kalau maridi, sebagaimana orang sakit, ya kerahud dawa, nggak suka obat, ma'anaf'ihi lahu, padahal obat itu bermanfaat baginya. Ya, orang sakit yang obat itu bermanfaat. Bahkan padahal obat itu manis gitu ya, madu misalnya. Madu itu manis, obat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kadang nggak mau minum madu. Orang sakit itu ya. Atau obat-obat yang lain misalnya. Itu nasihat. Maka orang awam kita jelaskan secara perlahan hal-hal yang urgent bagi mereka dalam perkara agama mereka. Ini akan dirasakan ya, terutama bagi yang terjun dakwah langsung ke masyarakat secara umum gitu. Ke tempat-tempat yang di sana memang tidak ada dai atau kurang dai-nya, di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah tertentu yang memang tadi dai-nya kurang, pendakwahnya kurang. Di tempat tersebut kita akan eh, banyak dapati dua kelompok ini atau tiga kelompok ini. Orang yang jahil, orang yang bermaksiat. Kita gimana cara merayu mereka untuk masuk Islam? Atau merayu mereka untuk taat dalam agama ini.
meninggalkan keburukan yang sudah mendarah daging menjadi kebiasaan mereka. Itu perlu waktu, perlu pendekatan dan lain sebagainya. Baik. Taujihuhum inda taksirihim. Membimbing mereka inda taksirihim, dalam kekurangan mereka. Membimbing mereka dalam kekurangan mereka. Taksir itu kekurangan atau kelalaian. Kelalaian mereka. Orang yang mukosir itu orang yang lalai. Bitarki ma amara bihi syar'u. Dengan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Mereka tidak mau mengerjakan yang diperintahkan oleh agama. Lalai. Mereka tinggalkan perintah-perintah agama. Ya. Nah, orang seperti itu kita bimbing. Tidak mau ibadah lah kasarnya, ya. Nggak peduli dengan kewajiban dalam syariat kita. Berani meninggalkan sholat misalnya. Selain au fi'li ma naha anhu syar'u, atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh syariat. Lakukan dosa. Sawa'un akana dzalika minhum ta'ammudan. Sama saja apakah hal tersebut dari mereka itu dilakukan secara sengaja. Secara sengaja mereka melakukan hal tersebut. Au amkana an jahlin bisyar'i, atau karena kebodohan terhadap syariat. Ada orang yang tidak mau ibadah karena tidak tahu bagaimana cara ibadah. Karena kebodohan berarti. Ada yang melakukan dosa karena dia tidak tahu itu dosa. Berarti itu karena kebodohan. Biasanya kalau sudah diberitahu dan jiwanya lurus, dia akan berpikir dan mulai sedikit demi sedikit dia berubah. Tapi kalau dia meninggalkan perintah, bahkan melakukan hal yang dilarang karena sengaja, biasanya ini agak sulit. Karena nanti dia punya hujah. Dia sudah tahu. Saya juga tahu itu benar. Karena kan seperti itu ada orang. Ketika diajak ibadah, saya juga tahu, saya juga paham katanya. Tapi dia tidak melaksanakan. Atau dia tetap melanggar. Nah, ini perlu dinasihati dan didoakan. Wala yutrakun, dan janganlah mereka ditinggalkan. Jahlihim, di atas kebodohan mereka. Jangan dibiarkan lah, biarin aja lah. Fayastamiruna ala amayatihim. Maka mereka terus menerus di atas kesesatan dan kebatilan mereka. Jadi jangan dibiarkan, udahlah biarin aja seperti itu. Sehingga mereka terus menerus berada di dalam kesalahan. Di antara tanda kasih sayang kita kepada orang lain, kepada keluarga dan selainnya, yaitu kita tidak membiarkan mereka jatuh kepada keburukan. Itu tanda sayang. Sebagaimana kita ingin mereka di atas ketaatan, kita pun tidak ingin mereka di atas kesalahan. Adanya nasihat agar kita berusaha untuk di atas kebaikan dan menjauhi keburukan. Bukan berarti kita harus sempurna dulu, baru kita menasihati. Jadi seorang yang menasihati itu tidak dipersyaratkan mutlak dia sendiri harus seorang yang sudah, atau seorang yang tidak punya dosa.
Tidak ada manusia yang seperti itu. Kita sama akui, setiap orang tuh punya dosa dan kesalahan. Tapi ketika melihat orang lain bersalah, jangan diam, jangan beralasan, ada saya juga merasa belum baik, lalu dibiarkan. Tidak, ya tetap kita nasihati. Semoga itu pun jadi nasihat buat diri kita. Semoga itu juga jadi nasihat buat diri kita. Dan kita mulai berubah perlahan. Mulai berubah eh, secara perlahan. Baik, jadi bimbing mereka terhadap kelalaian mereka karena tidak melaksanakan taat, justru melakukan hal yang dilarang, ya, baik mereka sengaja dalam hal tersebut atau karena kebodohan. Jangan dibiarkan terus-menerus dalam kesalahan itu. Selanjutnya, di antara nasihat kepada awamnya kaum muslimin, al-hadharu min gishihim fi anfusihim au amwalihim au a'radihim. Mengingatkan min gishihim, dari tipuan mereka, kejahatan mereka. Fi anfusihim, baik dalam diri mereka. Kita ingatkan, au amwalihim, atau harta mereka, wa aradihim, atau kehormatan mereka. Karena biasanya ya mereka nggak paham, ya, sehingga berbuat licik, buat curang dalam diri mereka, harta mereka dan kehormatan mereka. Baik. Kemudian yang selanjutnya, at-ta'awunu ma'ahum 'alal birri wat taqwa. Saling bantu bersama mereka di atas untuk kebaikan dan ketakwaan. Wa tarku ma'unatihim 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tidak membantu mereka untuk dosa dan permusuhan. Ini sesuai dengan ayat Quran, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini terhadap awamnya manusia. Di sini perlu banyak pendekatan, tapi kita harus peduli, ya. Kalau kita melihat sekitar kita, baik itu saudara kita, tetangga kita, dan selainnya, berada atau kurang paham terhadap agama, kita bimbing mereka. Minan nasihati lil muslim, di antara nasihat kepada sama muslim, taujihuhu, dalam membimbing mereka, ila ma yanfa'uhu fil akhir, kepada ya perkara yang bermanfaat bagi mereka di akhir. Nah ini, ya, bukan hanya kita kasihan kalau mereka misalnya kelaparan. Kita hanya memberikan bantuan fisik, tapi batinnya tidak kita bangun. Ya. Padahal penting juga membangun batin, mental, dari sekedar membangun fisik. Sebagian orang lebih mengutamakan bagaimana supaya membantu secara material saja. Spiritual pun perlu dibantu agar tidak muncul dalam diri mereka, atau agar uh, muncul dalam diri mereka kuat imannya, mentalnya, sabarnya. Baik, kita lihat. Jadi membimbing mereka hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat, di akhirat. Wa min dzalika an-nasihatu lahu fima yali. Di antaranya
adalah menasehatinya dalam hal-hal berikut. Dalam hal-hal berikut. Pertama, akidah tuh. Akidahnya. Nah, ini. Fala yatrukuhu ala syirk. Janganlah meninggalkannya dalam kesyirikan, awil bid'ah atau bid'ah. Bal yansahuhu bil husna. Tapi hendaklah dia menasihatinya dengan cara yang baik. Dilihat akidahnya, keyakinannya. Biasanya ketahuan kalau kita ngobrol. Misalnya dia percayanya kepada apa, atau kita pancing dalam obrolan. Atau mungkin kita lihat, ya, jangan biarkan berada di atas kesyirikan atau kebid'ahan. Jangan, udah masing-masing aja lah. Nggak seperti itu. Ya, itu akidahnya, imannya. Yang kedua, sholat tuh sholatnya. Ini amalan yang zahir, yang nampak sehari-hari dilakukan. فَإِذَا رَآهُ لَا يُصَلِّي نَصَحَهُ. Apabila dia melihatnya tidak sholat, maka hendaklah dia menasehatinya. Jangan dibiarkan. Baik secara langsung atau misalnya kita minta ke pihak lain juga untuk membantu yang bisa lebih bisa diterima misalnya. Coba ditanyakan itu sholat belum misalnya. Wa idza kana muqassiran fi sholatil jamaah, dan apabila dan ketika dia lalai dari sholat berjamaah, aw yatruku sholat al-fajri khosoh, atau dia meninggalkan sholat subuh secara khusus, aw kana yuqassiru fi ba'di arkanis sholat, atau dia tidak sempurna pada sebagian rukun-rukun sholat, ya, gerakan-gerakan sholatnya, aw wajibatiha, wajibatiha, atau pada kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban dalam sholat, nasahahu bil husna. Hendaklah dia menasihat dengan cara yang baik. Lihat sholat dari sisi pelaksanaan, sudah melaksanakan atau belum. Kalau belum, ya kita ingatkan. Kalau sudah melaksanakan sholat, dilihat tata caranya. Kalau ternyata masih banyak yang keliru, kita ingatkan. Karena kita bisa lihat, ya, misalnya kita sedang berada di tempat umum, dari cara wudhu udah kelihatan. Ini orang belajar atau tidak. Kemudian dari gerakan sholat, dan lain sebagainya. Maka kita akan dapati kaum muslimin masih perlu pelajaran yang dasar ini. Walaupun terkadang nggak suka atau menganggap merasa sudah bisa. Padahal ya tadi betapa banyak kaum muslimin yang masih belum paham tata wudhu yang benar, gerakan sholat atau bacaan sholat. Maka hendaknya pelajaran akidah misalnya, atau ibadah yang benar itu ditanamkan sejak kecil. Kita masih ingat ya dulu di madrasah waktu kecil, mungkin di sebagian tempat masih
masih dilaksanakan hal ini. Jadi sebelum mulai mengaji itu dulu waktu kecil, mesti dites dulu sholat bareng-bareng. Dites gerakannya, diajarkan dulu tentunya ya, bacaannya, sehingga kita tahu mana sholat yang sudah benar, yang tidak. Ya, ini perlu diarahkan. Belajar tata cara sholat tidak lama. Barangkali yang agak lama itu yang menghafal doa-doanya. Terusus bagi para mu'alaf misalnya, yang baru masuk Islam, itu diajarkan. Yang selanjutnya, zakatnya dibimbing terhadap zakat. Faidah ra'ahu la yuzaki, apabila dia melihatnya tidak membayar zakat, au yadfa'u zakata li ghairi ma yastahiquha, atau dia menyerahkan zakat kepada bukan yang berhak, nasahahu bil husna, maka dia menasihatinya dengan cara yang baik. Disebutkan 3 amalan ya, akidah, sholat, dan zakat. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, sama. Ketika saum dinasihatkan juga. Atau kalau sudah punya bekal, sudah punya rezeki, kita sarankan untuk berhaji. Ya. Wahakada, dan seperti itu juga fi baqiyatil wajibati syar'iyyah, pada sesisa kewajiban-kewajiban syariat. Au fi fi'lil manahi syar'iyyah, atau dalam agar mereka tidak melakukan larangan-larangan syariat. Ya. Faida ra'a min akhihi taqsiran, apabila dia melihat dari saudaranya itu taksiran, kekurangan, kelalaian, badzala lahu nasihata, hendaklah dia memberikan kepadanya nasihat, mencurahkan nasihat al-munasibah, yang sesuai. Berikan nasihat yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya. Nah, ini tanda, di antara tanda sayang kita kepada saudara kita. Memberikan nasihat perkara akhirat. Bahkan di sini dikatakan juga nomor 8, minan nasihati lil muslim, di antara nasihat kepada sesama muslim, taujihuhu ila ma yanfa'uhu fi umudid dunya, membimbing mereka kepada perkara yang bermanfaat di dalam urusan dunia, dalam urusan dunia mereka. Fayadulluhu ala ma ya'lamu anna fihi khaira. Maka dia tunjuki pada perkara yang dia tahu di dalamnya terdapat kebaikan. Dia arahkan pada hal-hal yang positif, yang dia tahu pada perkara itu ada kebaikan buat dirinya. Ada kebaikan buat dirinya. Wa bi khasatin, secara khususnya idza talaba minhun nasiha, apabila dia meminta nasihat darinya. Misalnya minta nasihat terhadap perkara yang sedang dia alami, atau yang akan dia hadapi, atau yang sudah dia lewati, ya, minta solusi
saya melakukan hal ini, atau saya akan berbuat seperti ini, saya punya rencana seperti ini, atau telah berlalu hal seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan agar sesuai dengan syariat, ya. Nah, itu kalau ada yang minta seperti itu, diberikan wejangan. Anda izin dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedelapan, di antara nasihat kepada kaum muslimin, membimbing juga dalam perkara dunia. Dia arahkan kepada perkara yang dia tahu terdapat kebaikan secara khusus apabila dia minta. Dalam hadis dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faidastansahaka fansah lahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Berilah nasihat kepadanya. Walaupun ya tadi kita merasa kita juga masih banyak kekurangan, ya. Tapi kadang ada sebagian orang tuh yang ya kita berikan solusi yang sederhana, ternyata berharga buat dirinya. Betapa banyak kata-kata motivasi yang ringan menjadi atau membuat orang terinspirasi, dan darinya dia eh, semangat, ya, bangkit, berjuang. Fayansahuhu fima yata'allaku bi amri zawaji. Misalnya dia menasehatinya dalam perkara yang berkaitan dengan urusan zawaji, pernikahan, ya, pasangan, au wadhifati atau pekerjaan, au dirasati atau pendidikannya, ya. Minta nasihat. Jangan pas awal dia mengambil atau asal-asalan, ya, memilih pasangan asal-asalan, memilih pekerjaan asal-asalan, memilih pendidikan asal-asalan. Ketika pada kondisi-kondisi atau pada perkara-perkara itu ada masalah, baru minta solusi. Ini hal yang tidak baik. Harusnya ya dari awal dia minta arahan gimana nih baiknya dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam belajar, agar meminimalisir hal-hal yang buruk. Bukan berarti pasti mulus, ya. Namanya hidup masih ada ujian, tapi paling tidak kalau sudah konsultasi dulu, ada arahan-arahan tertentu yang bisa membawa kepada hal yang lebih maslahat. Jangan di awal dia seenaknya, semaunya, pas sudah masalah baru konsultasi. Baik. Au ghairi dzalika bima ya'lamu anna fihil khaira. Dan selain itu, eh, pada perkara yang dia tahu di dalamnya ada kebaikan. Pada hal-hal positif intinya, hendaklah dia berikan nasihat, berikan wejangan. Yang bagi selayaknya alik tidak mengambil contoh bisalafis salih rahimanallahu ta'ala wa iyyahum, kepada salafus salih rahimanallahu wa ta'ala wa iyyahum. Bagaimana salafus salih? Faqad kanu yahtammuna bi badlin nasihah. Maka mereka begitu mementingkan perhatian bi badlin nasihah, memberikan nasihat. Lima fi dzalika min tatbiki ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min at-tanasuh. Karena pada saling nasihati itu, kenapa mereka mementingkan memberikan perhatian, ya? Karena padanya terdapat min tatbik, dari penerapan, pengamalan ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang Allah perintahkan terhadapnya dan Rasulnya. Minat tanasuh, berupa saling menasehati. Jadi ketika saling menasehati, ya,
yang dilakukan oleh para salaf, tidak lain hal tersebut adalah sebagai pengamalan, perwujudan dari apa-apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulnya. Jadi dalam menasehati itu tidak ada kepentingan pribadi. Misalnya kita menasehati orang lain agar kita dapat keuntungan. Dia berterima kasih kepada kita atau membalas kita dengan materi. Bukan. Kita menasehati tujuannya agar kita sama-sama ingin baik di mata Allah. Ya, sama-sama jadi orang baik di mata Allah. Allah memerintahkan hal itu. Seperti orang berbuat baik kepada orang lain, tujuannya ada yang ingin dibalas lagi kebaikan oleh orang lain itu, atau dia saya baik, saya berakhlak baik kepada orang lain karena Allah yang menyuruh saya. Nah, hendaklah kita seperti itu. Kita berbuat baik karena memang Allah yang memerintahkan. Karena memang Rasul yang memerintahkan. Baik, jadi kita harus mengambil contoh, menjadikan contoh salafus saleh dalam saling menasehati. Kenapa harus saling menasehati? Wali anna biha salahan nas. Dan karena sungguhnya dengan saling menasehati itu salahan nas, terdapat kebaikan, akan diraih kebaikan bagi manusia, kesolehan, kemulusan, wafalahahum, dan kebahagiaan mereka. Jadi dengan saling menasehati, insya Allah keadaan manusia akan baik, akan bahagia. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kanu adalah mereka. Mereka di sini bisa jadi para sahabat. Idza ra'aw rajula, apabila mereka melihat seseorang, la yuhsinus shalah, tidak memperbaiki salat, salatnya kurang sempurna misalnya. Allamu, maka mereka mengajarkannya. Jadi kalau ada yang melihat saudaranya yang lain salatnya kurang benar, diajarin. Ya, ini bentuk kepedulian. Tapi kadang kita nggak enak ya. Pertama, ya misalnya khawatir dia punya dalil lagi gitu kan. Maka tentu tetap tidak langsung ketika kita melihat orang lain sholatnya kurang pas, kita lihat tadi cocoknya di seperti apa dulu. Wa qala Maimun ibnu Mihran rahimahullah. Ini bagus sekali perkataan Maimun bin Mihran. Mathalul ladzi yara rajula, perumpamaan orang yang melihat orang lain, yusi'u salatahu, yang jelek, dia berbuat tidak benar dalam salatnya, fala yanhahu, dan dia tidak melarangnya. Jadi kalau ada si A melihat si B soalnya jelek, tidak sempurna. Lalu si A tidak melarangnya. Ya. Jadi kalau ada si A melihat si B sholatnya nggak benar. Kemudian si A itu diam, tidak melarang si B, tidak mengingatkan, tidak mengajarkan. Kamatsalil ladzi yaran naima, seperti orang yang melihat orang yang tidur, dan hasyuhul hayya, ada ular yang menggigitnya, digigit ular orang tidur tersebut, summa la yukidhuh, kemudian dia tidak membangunkannya. Kalau tidak membangunkannya berarti mati. Dia tidak mengingatkannya, ada bahaya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholat salah,
Nah itu ibarat orang yang tidur digigit ular. Kalau kita tidak melarang, tidak mengingatkan, sama saja dengan kita tidak membangunkan. Sama saja dengan kita membunuhnya. Ya, jadi ingatkan dengan cara-cara yang sesuai, yang cocok. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10, alal mansuh, kepada yang dinasehati. Kita misalkan ada yang menasehati. Pertama ya harus sadar kita ini manusia ya, bukan malaikat, bukan syaitan. Kita manusia yang sangat sering berbuat dosa. Harus merasa kita ini perlu, butuh dengan nasihat. Jangan merasa sudah soleh atau soleha. Kepada yang dinasehati, qabulun nasihah. Hendaklah menerima nasihat, wa mahabbatuha, dan menyukainya. Karena ada orang yang gak suka dinasehatin. Udah tahu salah gitu, tapi ngeyel. Ya, itu kata sebagian ulama, orang yang seperti itu yang ketika dinasehati ngeyel nggak suka, di antara ciri lemahnya dalam dirinya. Di antara ciri lemahnya iman dalam dirinya. Baik. Jadi orang yang dinasehati hendaklah terima nasihat itu dan suka dinasehatin, bukan malah marah. Ada orang yang dinasehatin marah banyak, marah gitu. Ketika disentil perbuatan buruknya. Jadi yang baik itu diterima, kemudian suka terhadap nasihat. Wa ta'widu nafsih, dan melatih, membiasakan dirinya ala taqabbudiha, untuk menerimanya biswadrin rohbin, dengan hati yang lapang, dengan lapang dada. Lima fi dzalika min intifaihi biha, karena di dalamnya terdapat dia bisa mengambil manfaat dengannya. Terdapat manfaat yang bisa diambil darinya. Ada manfaat dari nasihat itu. Ya. Kemudian wantisyarid tanasuh bainal muslimin, dan tersebarnya saling menasehati di antara kaum muslimin. Jangan saling membiarkan. Faqad kana salaf, dan adalah para salaf, yu'azzimuna dzalik, mengagungkan hal tersebut, wa yafrahu nabi, dan bahagia dengannya. Karena kita dibangunkan dari bahaya. Jadi nasihat itu anggap kita ini diajak kepada sesuatu yang lebih membahagiakan atau diselamatkan dari sesuatu yang mencelakakan. Barat misalnya ada orang yang kita tidur, kita mau digigit ular. Terus kita dibangunin dengan mendadak. Kan nggak nyaman ya, dengan tiba-tiba. Pas kita bangun, kenapa kamu bangunin saya? Oh, kita marah-marah. Terus kata orang tersebut, tuh ular mau menggigit kamu. Atau tuh ada bahaya yang lain. Kadang sadar, oh iya. Orang pun nanti di akhirat baru ngaku. Menyesal tidak menerima nasihat. Walaupun merasa dulu pernah dinasehati. Ya. Jangan sampai kita seperti itu.
baru menyesal nanti di akhirat. Ketika azab sudah di depan mata. Baru kita sadar, oh dulu ada ustadz, ada keluarga yang cerai, sering mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Sekarang baru tahu rasa. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, ahabbun nas ilayya, manusia yang paling aku cintai, man rafa'a ilayya uyubi, orang yang menghilangkan aibku dari diriku. Menghilangkan aib, ya itu dengan salah satunya dengan menasehati. Ya. Karena kadang orang lain yang ada sisi-sisi yang orang lain lebih tahu dari kita, lebih peka, lebih merasa kekurangan kita. Baik. Yang 11, kullu muslim, setiap muslim ayan kana, bagaimanapun keadaannya, lahu haqqun fi nushika. Dia memiliki hak dari nasihatmu. Siapapun ya berhak menerima dan memberi nasihat. Karena hak seorang muslim nasihat. Cuman ada caranya gitu kan. Nasihat itu lintas usia, lintas status sosial. Perlu semua. Tapi caranya barangkali yang harus kita perhatikan. Sogiron au kabiron, baik anak-anak atau orang dewasa. Fakiron au gonian, orang fakir atau orang kaya. Roisan au mar'usan, pemimpin atau yang pimpin. Bal yadkhulu fi umumi dzalik, bahkan termasuk umumnya hal itu. Kullu muslimin bainaka wa bainahu syai'un min adawatin au mukhasamah. Termasuk pada hal tersebut, setiap muslim yang bainaka wa bainahu syai'un min adawa, yang antara kamu dan dirinya terdapat sesuatu dari permusuhan atau perdebatan. Tetap, walaupun agak sulit menerima ya. Sama orang yang berselisih, dinasehati, wah makin-makin. Tapi ada di sana nasihati. Kita harus terima kalau kebenaran ada pada dia. Fala yajuzu laka, maka tidak boleh bagimu antagusyahu atau takhda'ahu, untuk menipunya, licik terhadapnya. Nggak boleh licik. Ya, nggak boleh licik. Akhlak seseorang kelihatan juga ketika berselisih. Apa dia licik atau tidak, curang atau tidak. Bal yajibu alaika badlun nasihah. Tapi wajib atasmu untuk memberikan nasihat kepadanya. Biwasfihi minal muslimin. Karena identitasnya, dia bagian dari kaum muslimin. Dia masih seorang muslim, walaupun dia berselisih dengan kita. Ada sesuatu yang clash dengan kita. Tapi ingat, dia masih muslim. Fi badlin nasihah. Di dalam memberikan nasihat, dalilun, terdapat dalil, tunjuk ciri ala wahdatil muslimin. Kesatuan, persatuan kaum muslimin. Karena ingin semuanya baik. Ya. Tidak ingin ada yang jelek. Kama innahu madharun min matahiri ta'awunihim wa takatufihim. Sebagaimana bahwasanya menasehati tersebut terdapat bentuk dari bentuk-bentuk saling tolong bersama mereka, saling bantu dan saling kasih sayang. Ya. Ada rasa persatuan, kasih sayang, saling bantu, sama-sama ingin masuk surga, gitu kan? Sama-sama ingin masuk surga dan tidak mau masuk neraka. Itu tujuan endingnya itu ke sana, gitu. Endingnya itu ke sana.
Kita ingin masuk surga bareng, gitu. Gak mau celaka masuk neraka. Ya. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas. Nanti di poin 12 dan seterusnya, tidak boleh ya, seorang itu menasehati, kemudian balas dendam, lalu mencemarkan aib orang lain. Menasehati sambil muas-muasin, nyebutin semua kesalahan. Padahal tidak seperti itu. Karena ada orang yang, kamu ini bla bla bla, disebutin semua kesalahannya. Yang sudah lalu pun disebutin. Padahal yang salahnya satu titik misalnya. Tapi dia sebutin segudang. Nah, ini tidak boleh. Ya. Baik, eh, semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.